pagi, sahabat-sahabat GPIB yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Pada kesempatan ini bersama dengan saya, Pendeta Andreas Octavianus Bayang, Pendeta Jemaat di GPIB, Jemaat Menara Iman Sekayam, yang secara khusus bertugas berkarya melayani di Bajem, Galilea Brungkat, dan juga Pospelkes Hosiana Entabai. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih percayakan kita untuk menjalani menapaki kehidupan ini. Oleh karena itu dalam rasa syukur, marilah kita mengawali pagi hari ini dengan merenungkan kebenaran sabda firman Tuhan, sehingga kita dihantar, dituntun untuk menjadi pelaku firman dan menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karenanya dengan rendah hati, mari kita awali segala sesuatu dalam doa. Kita dengan rendah hati tundukkan kepala dan meminta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena hari ini Engkau bangunkan kami dengan keadaan yang baik. Kami siap untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Oleh karena itu kami hendak mengawalinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Bimbing kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti ketika kami membacanya. Dan juga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan yang masih Engkau percayakan. Kami minta semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ezra, pasal 6 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Syetar, Bosnai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zaharia bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan, merayakan pentabisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentabisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapusan dosa bagi seluruh orang Israel, 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Demikianlah sabda Allah, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat GPIB, pembacaan perikop pagi hari ini menceritakan tentang karya Allah bagi bangsa Israel, umatnya, yang dapat kembali meneruskan proses pembangunan yang sempat terhenti oleh karena gangguan dari Rehum dan kawan-kawannya. Bukan hanya itu saja, bahkan Tuhan memakai Kores untuk memfasilitasi segala yang diperlukan untuk pembangunan rumah Allah. Dan juga Tuhan memakai Kores untuk menyediakan keperluan pemberian korban bagi Tuhan setiap harinya. Luar biasa. Kalau kita baca perenungan firman hari ini membuat kita bersemangat bahwa Tuhan selalu menepati janji-janjinya kepada umatnya. Walaupun bangsa Israel sempat tertatih-tatih mengalami sesuatu rintangan, tantangan, hambatan ketika membangun rumah Tuhan itu.
Ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk menghentikan, mematahkan semangat orang-orang Yehuda untuk membangun bait Allah, rumah Tuhan, bahkan menyogok para penasihat agar pembangunan itu tidak berjalan dengan baik. Dan Rehum kawan-kawannya memberikan suatu isu, berita palsu yang berusaha menggagalkan pembangunan rumah Tuhan. Tapi pada perikop pagi hari ini kita melihat bagaimana Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan, pekerjaan, karya yang dilakukan bangsa Israel, yaitu membangun rumah Tuhan. Mereka berhasil menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan, dan mereka siap melakukan pentabisan rumah Allah dengan sukaria. Mereka mengalami pengalaman di mana Tuhan bekerja, menolong, menyertai, sehingga pembangunan rumah Allah dapat diselesaikan. Pentabisan rumah Allah dapat dilaksanakan. Itu semua karena Allah tidak pernah ingkar janji. Hal yang luar biasa dialami oleh bangsa Israel. Dan hal itu yang kita yakini juga dapat kita alami bersama Tuhan. Kalau kita mau berjalan mengikuti irama Tuhan dalam karya layan yang baik yang mau kita lakukan untuk Tuhan, maka Ia akan menolong, menyertai, bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perikop pagi hari ini, perikop yang membawa sukacita, karena janji Allah digenapi. Setiap tahun mereka menantikan rumah Allah dapat berdiri, dan akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Hal ini menjadi kekuatan Bapak Ibu bagi kita sekalian. Pesan penting, apapun karya yang hendak kita lakukan, apapun karya yang hendak kita kerjakan, libatkanlah Tuhan. Dan ikuti irama yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, berjalan bersama Tuhan, kita dapat melihat karya luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan satu catatan penting Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel melakukan karya untuk Tuhan, perjalanannya tidak begitu berjalan dengan mulus saja, tetapi juga ada dinamika, ada riak, ada gejolak, ada tantangan, ada rintangan di dalamnya. Tetapi satu hal yang pasti, akhir dari perjalanan mereka, di segala dinamika, riak dan gelombang, Tuhan menepati janjinya indah dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin mencapai karya yang baik di dalam Tuhan, suatu tantangan, rintangan, gejolak, riak itu adalah satu keniscayaan. Maka itu kita harus belajar untuk berserah, berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan, meminta Tuhan membuka jalan. Kita harus membangun kedekatan dengan Tuhan, membangun spiritualitas kita dengan Tuhan. Sebab jika kita melakukan karya tanpa membangun spiritualitas kita, maka kita akan menjadi orang yang cepat putus asa, cepat menyerah. Spiritualitas hubungan kita yang konsisten dengan Tuhan itulah yang membuat kita dapat melalui setiap proses, dinamika, gejolak, riak yang ada. Maka ketika kita mengalami satu hambatan, seperti ketika bangsa Israel mendapatkan hambatan dari kelompok-kelompok yang tidak suka, dari Rehum dan kawan-kawan yang mencoba menebarkan isu-isu yang tidak benar, kita harus menjalaninya, menghadapinya dengan spiritualitas, dalam kedekatan, ketekunan kita dengan doa, dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan membuka jalan. Maka itu karya yang kita kerjakan dengan Tuhan. Berjalanlah di dalam iman, bangun spiritualitas, lewati setiap ujian, taklukkan setiap cobaan bersama Tuhan. Kita percaya bahwa ketika Tuhan ada di pihak kita, maka kita akan lebih daripada pemenang. Kita ikuti saja segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Ikuti irama dari Tuhan. Dan tetap percaya. Dan tetap andalkan Tuhan. Tetap libatkan Tuhan. Maka karya indah tepat pada waktunya akan Tuhan berikan bagi kita. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan firman bagi kita sekalian berada dalam lingkungan tanah gereja yang akan siap dibangun. Dan ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Ketika membaca bahwa Tuhan menggenapi janjinya, bahwa bangsa Israel dapat menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan, bahwa bangsa Israel dapat melakukan penabisan rumah Tuhan, itu juga yang menjadi keyakinan bagi kami.
bahwa kami dapat melakukan segala sesuatu bersama Tuhan. Maka pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jalanlah terus bersama Tuhan. Lakukan karya Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan ada untuk menyertai dan memberkati. Dan jangan lupa, bangun hubungan selalu dengan Tuhan. Spiritualitas yang tangguh dalam Tuhan. Sehingga kita senantiasa dikuatkan dalam segala dinamika yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Untuk mengakhirinya dan siap untuk melangkah dalam hari yang baru yang Tuhan berikan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami boleh mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kami dikuatkan bahwa Engkau adalah Allah yang menepati segala janji-janji atas kehidupan kami. Kami belajar dari kisah di mana Engkau berkarya, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan bangsa Israel, dalam segala dinamika, tantangan, rintangan, gejolak, riak yang terjadi ketika bangsa Israel membangun bait Allah. Tetapi pada akhirnya, Engkau menggenapi janji-Mu. Engkau memakai Kores, Darius, dan Artasasta untuk memperlengkapi segala sesuatu kerja membangun rumah Tuhan, dan bangsa Israel bersukaria ketika bangsa Israel dapat menyelesaikan pembangunan rumah Allah dan pentabisan rumah Allah dapat dilaksanakan. Itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ketika kami dipercayakan untuk tetap melangkah dalam hidup dan pelayanan kami. Kami percaya bahwa Tuhan juga bekerja mendatangkan kebaikan. Kuatkan kami dalam segala dinamika hidup yang terjadi. Ampunkan kami untuk melewati setiap ujian, menaklukkan setiap pencobaan di dalam Engkau. Biarlah kami secara tekun untuk membangun hubungan dengan Engkau, yang membentuk kekuatan iman kami, yang membentuk spiritualitas kami yang tangguh sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan segala sesuatu yang kami hendak capai, biarlah kami senantiasa mengingat Tuhan, melibatkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang senantiasa menolong, Tuhan yang senantiasa menyertai, Tuhan yang senantiasa memberkati setiap hal yang kami lakukan. Dan saat ini Bapa Surgawi, kami berdoa untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, setiap sahabat-sahabat GPIB yang saat ini mengawali hidup bersama Tuhan dalam perenungan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesehatan, berikan kami sukacita dan damai sejahtera. Biarlah setiap gumul juang kehidupan kami ada Tuhan yang menyertai dan memberkati. Setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan, Engkau berdaulat di atasnya, sehingga kami dapat melihat karya indah ketika kami berjalan bersama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa Surgawi, biarlah Engkau mengkuatkan gereja-Mu GPIB, seluruh hamba-hamba Tuhan yang berkarya melayani, agar dapat melihat dan mengalami karya bersama Tuhan, sehingga menguatkan setiap langkah kaki kami untuk tetap percaya bahwa Engkau memberikan yang terbaik. Ada rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ada hari depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan janjikan. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Sebab kami percaya Bapa Surgawi, kuasa-Mu terlebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Maka itu kami mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu yang boleh kami jalani. Dan biarlah di pagi hari ini, di sepanjang hari ini, kami boleh mengalami pengalaman iman yang baru bersama Tuhan. Kami siap menyambut berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami sebagai alat yang dapat menyentuh setiap orang yang dapat kami berkati. Di dalam kasih yang Kau anugerahkan di hati kami, Engkau rajai hati kami, pikiran kami, tutur kata dan perbuatan kami, sehingga kami dapat meminimalisir segala potensi kekurangan atau melakukan dosa dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau segala sesuatu yang berdaulat dalam diri kami Bapa Surgawi, sehingga hidup kami tertuju untuk menyenangkan hati Bapa Surgawi. Kami juga berdoa Bapa Surgawi, biarlah Engkau memberkati setiap kami pada hari ini untuk dapat melihat kebaikan Tuhan dan mensyukurinya ketika kami boleh merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Di atas segalanya itu Bapa Surgawi, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami,
sehingga kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat menjalani kehidupan bersama Tuhan, Yesus yang menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.